Hai sanak-sanaku dimanapun kalian semua berada, salam bading sanakan. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film yang pastinya akan membuat kalian semua basah. Tapi di film ini itu berbeda karena di sini kita bukan membahas cewek dan cowok, namun di sini kita akan membahas hubungan antara cewek dan cewek. Dan film ini berjudul Oke, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengayuh sepedanya dan sampai di sebuah rumah majikannya. Kita sebut aja wanita ini bernama Yana dan majikannya bernama Isti. Dan di sini baru juga Yana duduk gitu kan, tiba-tiba Isti berkata, "Siapa yang nyuruh kamu duduk?" Nah, di sini ternyata Isti ini pemarah nih. Ketika Yana sedang asik mengerjakan tugasnya, tiba-tiba Isti melemparkan bekas permen ke depan Yana. Di sini kita diperlihatkan nih bahwa Isti itu tidak mempunyai kepedulian. Mungkin para penonton yang melihat tuh marah gitu. Ibu-ibu yang melihat nih juga gitu gergetan dengan sifatnya Isti. Dan ketika malamnya Yana yang mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan ingin pamit pulang. Namun Isti berkata Yana boleh pergi apabila Isti berkata kalau pekerjaan Yana sudah selesai. Dan di sini Yana pun ditugaskan untuk memijat kaki Isti. Di suatu malam ternyata di sini Yana itu mengintip Isti yang sedang membuka baju. Wow gitu kan. Nggak tahu nih kenapa. Dan itu pun terjadi sering dan keesokan harinya Isti juga mengintip Yana yang sedang bekerja membersihkan taman. Di sini terlihat sekali bahwa mereka tuh mempunyai rasa gitu kan. Kita sebut aja mereka ini kaum lesbiola. Scene berganti, kini kita diperlihatkan Yana yang sedang disuruh oleh Isti untuk mencuci segitiga pengamannya. Dan dia bilang jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Dan di sini Yana pun mencuci segitiga pengamannya Isti tersebut. Dan di sini Yana pun mulai sangne melihat segitiga pengamannya Isti. Dan di sini Yana pun berkata kepada Isti bahwa dia telah selesai melakukan semuanya. Sementara itu Isti berkata apakah benar semuanya dan dia pun mencek ke tempatnya. Dan ternyata dia menemukan satu pelindungnya yang belum dicuci. Di sini pun Isti marah kepada Yana dan berniat ingin menghukum Yana. Kemudian Yana dibawanya ke sebuah bilik gitu. Jadi di sini para penonton setia nih, saya pun juga tidak tahu nih apa yang mereka lakukan di dalam tuh masih menjadi misteri bagi kita. Di situ terdengar suara air dan mungkin sanak-sanakku lebih tahu apa yang terjadi di dalam. Dan scene berganti setelah melakukan hukuman tersebut, di sini Isti mencium Yana dan di sini terjadilah aksi penggesekan dua lubang goa. Ya mungkin kalian lebih paham, intinya ya goa digesek-gesekannya gitu lubang-lubangnya. Ya paham lah kalian lah ya. Di sini nih mungkin bagi sanak-sanakku yang pria sejati kan, ini apaan, atau juga bagi wanita-wanita yang lurus gitu kan, ini ngapain, tapi bagi mereka yang sedikit menyimpang gitu, ini adalah sensasi yang berbeda. Jadi ini ada kebutuhan mereka untuk cot gitu. Dan film berlanjut nih. Di sini Isti menyuruh Yana untuk membersihkan sepatunya. Namun Yana di sini terlihat seperti melamun gitu, nggak semangat hidup. Dan di sini Isti pun kembali masuk ke tempat kerja. Namun setelah Isti masuk, Yana pun kembali meletakkan sepatu Isti tersebut. Di sini Yana melakukan itu karena Yana ingin dihukum Isti lagi, karena mungkin enak gitulah. Dan di sini Isti yang mengetahui pekerjaan Yana yang belum selesai, Isti pun memarahi Yana dan mengatakan dia akan menghukum Yana. Di sini Yana pun menerimanya dengan lapang dada. Dan di sini terjadi lagi nih aksi penggesekan dua buah lubang goa yang
Wow gitu kan. Jadi di film ini nih akan membuat kalian yang wanita mungkin bingung apa yang mereka mereka lakukan gitu ya. Tapi bagi laki-laki nih mungkin akan membuat kalian basah, bahkan bisa lebih basah. Jadi kita lanjut aja ke alur ceritanya. Di sini ketika bangun di pagi hari, Isti yang telah bangun mencium Yana dan mereka pun saling bercocok-cocok goanya. Dan di sini desah-desahan manja pun terjadi gitu. Dan tangan mereka saling bermain ke goa pasangannya. Wow kan? Di sini Isti dan Yana menghadiri sebuah pertemuan. Ketika Yana ditanya dengan sesuatu pertanyaan, tiba-tiba Yana salah menjawab dan akhirnya Yana pun dihukum oleh Isti lagi dengan cara Yana menduduki wajah Isti dan tangan Isti terikat. Ini seperti apa ini? Wow, ngemut gitu ya. Dan scene berganti, kita diperlihatkan seorang wanita yang datang ke rumahnya Isti. Di sini dia menemui Yana dan mengukur badan Yana. Di sini Yana yang terkena sentuhan itu pun merasa sangne, emang nih Yana sangnean. Dan tujuan dia ke sini ialah ingin membuatkan kasur untuk Yana yang diminta oleh Isti majikannya. Jadi di sini ingin membuatkan hadiah ulang tahun buat Yana karena Yana 2 minggu lagi itu berulang tahun. Namun di sini kata sang pembuat kasur, kasur tersebut baru jadi dalam waktu 4 minggu. Dan di sini akhirnya mereka pun membatalkan pembuatan kasur itu. Di sini Isti merasa kecewa karena tidak bisa memberi hadiah kepada Yana, kekasih hatinya. Jadi di situ rencananya Isti ingin membuatkan kasur buat Yana yang berupa kasur ya buat enak-enak gitu ya. Jadi dilengkapi dengan rantai untuk mengikat tangan, kaki gitu. Jadi yang membuat lebih terangsang lagi gitu, lebih sangne lagi. Wow. Nah, namun tadi waktunya itu lama, jadi mereka pun membatalkan pembuatan kasur tersebut. Padahal di sini Isti ingin sekali memberikan hadiah kepada Yana. Namun ya mau gimana lagi gitu ya. Dan beberapa hari kemudian di sini Yana itu sedang sakit, kemudian Istilah yang mengganti pekerjaan Yana dari nyapu, bersih-bersih rumah gitu. Dan beberapa hari kemudian di sini Yana telah mulai sehat gitu. Jadi pas bertepatan hari ini adalah hari ulang tahunnya Yana dan di sini Yana diberikan kejutan oleh Isti. Di sini Isti memberikan Yana bahan-bahan untuk membuat kue. Jadi Yana disuruh Isti membuat kuenya sendiri. Wah, aneh juga nih. Jadi ketika kuenya selesai, di sini Isti pun memakan kue tersebut dan Yana disuruh berbaring di lantai. Kemudian Isti itu menginjak-injaknya. Nggak tahu nih apa maksudnya nih ya. Dan beberapa hari kemudian nih di sini Yana menemui Isti dan berkata bahwa dia telah selesai mencuci segitiga pengaman Isti, namun tiba-tiba Isti pun menemukan lagi segitiga pengamannya yang belum dicuci. Namun di sini Isti jujur kepada Yana bahwa dia sengaja menyembunyikan segitiganya tersebut agar Yana bisa dihukumnya. Dan di sini Yana pun berkata bahwa dia juga senang dihukum oleh Isti. Jadi sama-sama enak kata Yana, mungkin gitu ya. Dan di sini mereka pun saling berbagi gigong dan juga mereka melakukan aksi penggesekan 2 buah lubang goa. Demikianlah rangkuman alur cerita kali ini dan tamat. Oke nih, bagi sanak-sanakku, ambil aja hikmahnya yang bisa diambil dari film ini. Dan di sini saya pun kurang tahu ya apa hikmah yang bisa diambil. Tetap
Salam bading sanakan.